pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan kali ini kita semuanya diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama PPKN di KD 3.1, kemudian Bahasa Indonesia di KD 3.1, kemudian IPS di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 3 ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Kemudian yang kedua, dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Yang keempat, dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 di buku siswa kalian di halaman 142. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Ayo mengamati kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan pelenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di buku siswa kalian di halaman 143. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan,
terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Sekarang ayo berlatih, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia, kalian bisa sebutkan pada kolom yang ada di buku siswa kalian dari 1 sampai 6. Ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo menulis, ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Silakan kalian bisa membuat kolom di buku tulis kalian. Kalian tuliskan dampak positif dan dampak negatifnya. Selamat mengerjakan. Ayo berkreasi bersama kelompokmu, buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Ayo menulis. Sekarang susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat. Kemudian presentasikan di hadapan guru dan temanmu, bisa dalam bentuk video. Format laporannya sebagai berikut. Laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Baik itu di kehidupan ekonomi, di kehidupan sosial. Selamat mengerjakan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ayo membaca. Di buku siswa kalian ada sebuah bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Paunanan, SSI, MSI.
Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku Aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Pati Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah, tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktek kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Berdasarkan bacaan tersebut, kalian tentukan ide pokok masing-masing paragraf bacaan di atas. Contoh, untuk paragraf 1, kita bisa mencari ide pokoknya dan kita mencarinya di kalimat utama terdapat di awal paragraf. Sejak telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Silakan kalian cari ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain.
Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Ayo berarti, untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan dijiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Kalian bisa memperhatikan contoh yang pertama, pemilihan ketua kelas, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam pemilihan ketua kelas juga ada persatuan Indonesia. Kemudian pemilihan ketua juga mengadakan musyawarah, berarti termasuk dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian juga mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang tugas kalian berikan contoh perilaku yang bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Selanjutnya, silakan kalian cari dari kegiatan tersebut mencerminkan sila apa saja. Selamat mengerjakan. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sekarang buatlah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Laporan yang kamu susun bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok. Kemudian ayo menulis, kalian bisa menuliskan laporan dengan format laporan yang ada di buku siswa kalian halaman 155. Yang perlu diperhatikan adalah judul laporan, kemudian penyusun, hari atau tanggal, dan isi laporan. Setelah kalian melaksanakan tugas-tugas, ayo merenungkan. Dengan mempelajari letak geografis dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Namun juga perlu diingat bahwa dengan kondisi tersebut akan banyak terjadi penyerapan, pertukaran, peleburan, percampuran, dan pembauran nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah nilai dan budaya dari daerah atau negara lain. Bagaimanakah sikapmu terhadap masukannya nilai dan budaya dari daerah atau negara lain? Mari kita renungkan bersama dan silakan kalian tulis renungan kalian. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua, mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Untuk pembahasan tugas akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.